Halo semua, perkenalkan saya Angela Diahari Pramastyaningtyas atau biasanya disapa Mbak Lala. Saya adalah pengajar atau faculty member di jurusan Psikologi Binus University. Video ini dibuat sebagai bagian dari section tentang perkembangan remaja dan berjudul Konflik Antara Orang Tua dan Remaja. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendapatkan gambaran tentang konflik yang dapat terjadi antara orang tua dan remaja dan melihat konflik dari sudut pandang psikologi perkembangan. Selamat mengikuti pembelajaran melalui video ini. Gimana Pak hari ini? Angga, makan dulu nak. Angga. Lihat tuh. Iya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Makan. Angga, ada yang tinggal? Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang kos. Angga, ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Angga! Apa-apaan Angga? Menjadi apa? Bangun! Udah sepagi! Pada pembelajaran tentang perkembangan remaja melalui PowerPoint slides terdapat beberapa poin yang menggambarkan secara umum dinamika di keluarga antara orang tua dan anak yang sedang di usia remaja, khususnya ciri khas tentang konflik. Perselisihan antara orang tua dan remaja terjadi di mana orang tua merasa anak semakin kurang dapat dikontrol atau pendapat dan pandangannya tidak diperhatikan atau diabaikan. Orang tua merasa anak yang tadinya penurut berubah menjadi pemberontak dan menentang standar yang datang dari orang tua. Kita perlu juga ingat beberapa karakteristik perkembangan remaja yang juga menjelaskan kenapa frekuensi dan bisa juga intensitas konflik dapat meningkat di masa ini. Antara lain perubahan dan perkembangan
yang terjadi secara fisik, ya, pola perkembangan pada amigdala yang pesat, namun prefrontal cortex yang tidak sepesat itu. Kognitif secara sedang egosentrik, cenderung idealis, dan sosial emosional cenderung impulsif dan reaktif terhadap stres. Ini yang perlu kita sadari, kita pahami, dan kita antisipasi seperti apa menghadapi anak yang sedang di usia remaja. Kita juga perlu memahami orang tua juga sedang berada di tahapan perkembangannya sendiri, memiliki karakteristik perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional sendiri yang juga sama-sama dapat menjelaskan kecenderungan cara orang tua berinteraksi dengan anaknya di usianya yang umumnya parubaya. Sebenarnya kalau kita dapat secara objektif melihat apa yang terjadi pada masing-masing kubu, amat sangat dapat dipahami konflik itu akan secara alami terjadi di masa itu dalam hubungan orang tua dan anak. Untuk anak remajanya di masa ini, penting untuk orang tua dapat bijak dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi, yang secara perkembangan remaja adalah normal dan sehat, dan tidak malah meresponnya dengan menuntut kepatuhan atau tidak memberi pengawasan sama sekali. Pada umumnya, konflik yang terjadi meliputi hal-hal yang menyangkut kejadian yang sederhana, yang sehari-hari dialami, seperti menjaga kebersihan kamar tidur, berpakaian dengan sopan dan baik, pulang ke rumah tepat waktu, dan tidak sibuk sendiri dengan gadget, entah itu teleponan dengan teman atau bersosial media. Ini juga umumnya meningkat di awal-awal masa remaja dan cenderung menurun di akhir masa remaja. Konflik yang terjadi jarang menyangkut permasalahan yang serius seperti narkoba atau kenakalan remaja. Walaupun demikian, kalau konfliknya terjadi secara berkepanjangan dan intens, hal tersebut ditemukan berhubungan dengan berbagai macam permasalahan remaja, seperti kenakalan remaja, depresi, drop out dari sekolah, kehamilan remaja dan pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba dan zat-zat terlarang, kecemasan, agresi, dan percaya diri yang rendah. Nah, sekarang bagaimana supaya konflik yang mau tidak mau kemungkinan besar itu akan terjadi, bisa terjadi dengan efek yang justru mengembangkan kedua belah pihak dan bisa membuat hubungan antara orang tua dan remaja itu rasanya dekat, walaupun tidak selalu sepemikiran, sependapat, dan seperilaku. Di sebuah bidang spesialisasi di keilmuan psikologi yang disebut psikologi perkembangan, konflik yang terjadi seputar kejadian sehari-hari ini dilihat memiliki fungsi perkembangan yang positif. Ini artinya konflik tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, menghasilkan yang negatif, dan merugikan satu pihak atau ada satu pihak yang tidak benar dan kalah. Psikologi perkembangan memandang konflik-konflik kecil ini memfasilitasi remaja di masa transisinya dari yang tadinya sebegitunya berpegang dan mengandalkan orang tua untuk keperluan dan urusannya sendiri, menjadi individu yang bisa tanggung jawab atas pikiran, atas ucapan, niatan, kesalahan, pencapaian, dan perilakunya sendiri. Kalau tidak diberi ruang untuk tumbuh dewasa, bagaimana bisa memiliki kedewasaan yang diharapkan itu? Keinginan secara alami remaja ini atau semangat untuk mandiri ini dapat disiapkan secara proaktif dan konstruktif dan disiapkan sebelum memasuki masa remaja oleh orang tua. Salah satu caranya berkonflik dengan sehat,
memberi ruang untuk negosiasi, komunikasi yang dua arah, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan kalah. Di psikologi perkembangan sendiri, terjadi perkembangan tentang pemahaman kita tentang hubungan antara orang tua dan remaja. Model yang lama menggambarkan hubungan yang berkonflik di masa remaja ini karena melihat remaja yang ingin lepas atau terpisah dunianya dari orang tua menuju kemandirian. Nah, kalau dari pengamatan atau pandangan seperti ini, konflik antar remaja dan orang tua dilihat dan dirasa terjadi secara intens dan sangat stressful. Di model yang baru, orang tua berperan sebagai figur yang berarti dan adalah bagian dari support system untuk remaja. Walaupun ada perselisihan, tidak akan selalu berpendapat dan lain sebagainya. Dalam proses remaja melakukan eksplorasi dan mengenali dunia sosial yang lebih rumit. Sekarang, dari pengamatan atau pandangan seperti ini, konflik adalah hal yang wajar dan memiliki potensi untuk mengembangkan kedua pihak, remaja yang secara psikologis di masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa, dan orang tua yang juga perlu berkembang dan menghadapi tugas perkembangannya sebagai seseorang yang di tahapan dewasa madya atau parubaya. Sebagai penutup video ini, mari kita jadikan beberapa catatan penting untuk pemahaman tentang hubungan dan konflik antara orang tua dan remaja. Pertama, walaupun dapat terjadi berbagai macam konflik dan drama di masa remaja, sebagian besar dari remaja dan orang tua melewati masa remaja secara positif dan beranjak dari masa remaja tanpa permasalahan psikologis yang serius. Yang kedua, sebagian besar dari remaja memiliki pandangan yang baik terhadap orang tuanya, mencari pendapatnya, dan merasa dicintai dan disayangi oleh orang tuanya. Secara umum juga, remaja memiliki banyak kesamaan tentang nilai-nilai dasar, seperti pentingnya pendidikan dan bekerja dengan orang tuanya. Dan yang terakhir, kemampuan remaja untuk memiliki kemandirian dan rasa punya kendali atas perilakunya dapat dicapai melalui respon orang dewasa yang tepat, yang mendukung keinginan remaja untuk memiliki kendali atau kontrol. Di awal masa remaja, umumnya individu memang masih belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat keputusan yang tepat atau yang matang di berbagai macam aspek dari hidup. Dalam rangka remaja ingin punya kendali atas berbagai macam aspek hidupnya itu, sebagai orang dewasa yang bijak, dapat memberikan ruang untuk remaja bertanggung jawab atas hal-hal yang dapat diputuskan secara mandiri dengan relatif baik, tapi juga terus membimbing remaja untuk membuat keputusan-keputusan di area yang masih terbatas pengetahuannya. Nah, secara bertahap, remaja terasah kemampuannya untuk membuat keputusan yang matang secara mandiri. Sekian video tentang konflik antara orang tua dan remaja. Terima kasih dan selamat belajar.